Gimana kabarnya? Kita langsung Iya, mulai aja ya. alhamdulillah baik. Kita langsung mulai aja ya, biar efisiensi Iya, waktu. boleh. Nanti Siap. pesertanya biar menyusul aja. Baik, Assalamualaikum Baik. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini di hari Senin, tanggal 17 Maret 2025, kita akan melanjutkan sesi diskusi kita, yaitu diskusi sejarah spesial Ramadan. Nah, pada kesempatan kali ini, eh, selaku narasumber kita yaitu Mbak Fajriana Yarotul Jannah. Adapun tema yang akan diangkat pada kesempatan kali ini yaitu tentang perjalanan kiprah Nyai Hasyimah Al-Munawir Yogyakarta tahun 1951 sampai 1997. Eh, saya tidak perlu untuk memperbanyak mukadimah karena durasi waktu yang begitu singkat. Mungkin waktu dan tempat segera kami persilakan. Monggo Mbak Fajriana. Mungkin saya bantu share screen ya. Iya, terima kasih sebelumnya. Oke. Monggo Mbak Fajriana, waktu dan tempat kami persilakan. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Uh, wabarakatuh. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Semoga sore hari ini semuanya sehat walafiat ya. Dan semoga puasa kita bisa Allah lancarkan semua sampai nanti menemui Hari Raya Idul Fitri. Pada pembahasan kali ini langsung saja karena waktu yang terbatas ya teman-teman, kita akan membahas bersama nih tentang perjalanan kiprah dari Nyai Hasyimah di Krapiak, Yogyakarta. Ada sedikit kurang ya, kalau tadi di pamflet itu, di flyer ada Nyai Hasyimah Al-Munawir di Krapiak, Yogyakarta. Mungkin teman-teman sudah tidak asing dengan Pondok Al-Munawir, Krapiak, Yogyakarta, karena merupakan salah satu pondok tertua yang berada di Jogja ya, yang didirikan eh, lebih awal sebagai salah satu fondasi pondok tradisional yang kemudian didirikan pula pondok-pondok lainnya setelah Krapyak seperti itu, di mana pondok Krapyak itu juga didirikan oleh ayahnya dari Nyai Hasyimah ya, dari Kiai Munawir. Next, siapa sih sebenarnya dari sosok dari Nyai Hasyimah ini teman-teman? Kita akan bahas di sini. Sebelum menuju ke pembahasannya Hashimah, kita akan berkenalan dulu nih tentang perempuan dalam sejarah seperti apa. Jadi, teman-teman, perempuan dalam sejarah yang akan berkaitan dengan kiprah dari Nyai Hashimah, kita akan pelajari bahwa sejak masa kolonial, di mana ketika itu banyak perempuan-perempuan di sekitar Jogja ataupun Indonesia pada umumnya yang masih mereka terkungkung oleh zaman, terutama perempuan-perempuan Jawa, yaitu di sekitar Jogja, Solo, dan sekitarnya, di mana perempuan melekat dengan sebutan konco ing wingking. Perempuan hanya dikasih tugas untuk maca atau artinya berdandan, kemudian mana atau melahirkan, dan masak atau memasak, menghidangkan masakan untuk suaminya. Nah, hanya apa namanya memasak untuk suami dan keluarganya, maksudnya seperti itu. Nah, teman-teman, konco in wingking ini menjadi salah satu eh, stigma masyarakat ketika itu yang membuat perempuan itu sulit untuk bergerak. Bahkan ketika itu perempuan untuk keluar merasakan manisnya pendidikan pun itu sangat dibatasi oleh masyarakat pada umumnya dan zamannya seperti itu. Kemudian padahal perempuan dalam Islam Allah muliakan melalui Rasulullah, figur yang memuliakan perempuan, di mana ketika sebelum datangnya Rasulullah, bayi perempuan dikubur hidup-hidup, kemudian
adanya Rasulullah menjadi figur tauladan yang luar biasa, melahirkan dan mendidik Sayyidah Fatimah Az-Zahra, di mana ketika itu bayi-bayi perempuan masih dianggap menjadi momok di masyarakat seperti itu. Tapi Islam mengangkat derajat perempuan dengan semulia mungkin. Namun di Indonesia ketika itu anak-anak perempuan, nasib-nasib perempuan masih sangat-sangat miris sekali. Banyak diskriminasi terhadap perempuan sehingga perempuan sulit mendapatkan akses pendidikan dan sulit untuk bisa memperjuangkan suaranya di ranah publik seperti itu. Kemudian adanya politik etis, teman-teman. Politik etis di mana ketika itu Belanda memberikan kemurahan hatinya uh, untuk pendidikan pribumi atau pendidikan dari Indonesia pada umumnya, orang-orang pribumi ketika itu, uh, adanya politik etis yang membuat pribumi di Indonesia yang mereka berlomba-lomba untuk merasakan manisnya kursi pendidikan. Kemudian mereka semakin diasah pikirannya untuk lebih terbuka dengan keilmuan dan sebagainya. Setelah itu mulailah lahirnya gerakan nasional Budi Utomo, Trikoro Darmo dan sebagainya yang nanti bisa kita pelajari lagi ya. Nah, kemudian terutama dalam bidang pendidikan, gebrakan-gebrakan gerakan itu sangat luar biasa. Bumi Putra itu berhasil membawa dimensi baru teman-teman dan melahirkan aktivis-aktivis perempuan dalam gagasan dan semangat kemajuannya. And next. Nah, berikut adalah perempuan-perempuan yang melahirkan gebrakan-gebrakan yang luar biasa ya teman-teman, yang menjadi kiblat untuk apa namanya, salam hormat ya untuk ada Bu Ana, dosen kami. Ibu, mohon izin menjelaskan masih apa belajar seperti itu. Nah, ada beberapa perempuan yang luar biasa teman-teman. Ada uh, salah satunya Nyai Nyai Khairia, kemudian Nyai Hashimah, dan kemudian salah satu pendiri madrasah di apa Padang. Uh, Mereka bertiga adalah perempuan-perempuan luar biasa yang banyak memberikan kiprahnya di bidang pendidikan untuk Indonesia. Salah satunya ada Nyai Hashim Khairiyah, di mana beliau adalah salah satu pendiri Madrasah Kutabul Banat di Haromain. Ketika itu mungkin teman-teman nanti bisa membaca bukunya lagi ya, di mana ketika itu perempuan-perempuan di Haromain belum bisa cara berhitung, kemudian pendidikan-pendidikan perempuan di sana masih terbilang belum maju atau mundur ya, bukan mundur, bahkan belum tersentuh sama sekali. Dan kemudian adanya Nyai Khairiyah ini kemudian eh, mendirikan Madrasah Kutabul Banat di Haromain. Dan setelah itu pada prosesnya juga kemudian madrasah itu bisa mendidik banyak perempuan-perempuan di Haromain, dan sampai-sampai hal ini membuat Presiden Soekarno itu merasa bahwa Nyai Khairiyah ini bisa loh memberikan warna bagi pendidikan di Indonesia. Dan Nyai Khairiyah ini ditelepon langsung sama Pak Soekarno untuk apa namanya, untuk kembali ke tanah air untuk bisa mengembangkan pendidikan bagi perempuan-perempuan di Indonesia seperti itu. Kemudian and next. Ya, salah satu yang saya suka kata motivasi dari Ibu Nyai Haji Hashimah Munawir, salah satunya adalah cah wedok nek pinter metu dhewe ayune. Jadi perempuan itu tidak perlu cantik-cantik, sangat memikirkan kecantikannya sampai lupa belajar seperti itu. Tapi cukup untuk memperasah kepintarannya sehingga kecantikan itu akan keluar dengan sendirinya sebagaimana kecerdasannya seperti itu. And next.
Eh, kita akan memasuki ruang diskusi ya teman-teman, di mana ada yang pertama, kondisi pendidikan perempuan di Jogja pada awal abad ke-20. Kemudian ada juga nanti kita akan bahas tentang biografi dari Nyai Hashimah. Dan kemudian kiprah apa aja sih sosok dari Nyai Hashimah ini yang berdampak bagi masyarakat di sekitar Kerapiak seperti itu. And next, uh, tadi yang saya bahas di awal ya teman-teman, ada foto di mana foto yang pertama itu ada foto dari salah satu sumber yang saya kutip tentang politik etis yang terjadi di tahun 1901 sampai dengan 1942. Kemudian di bawahnya ada salah satu kongres perempuan di Joyo Joyodipuran. Joyodipuran itu merupakan saksi sejarah adanya kongres perempuan yang dihadiri banyak sekali ya para aktivis perempuan. Itu terjadi di tahun 1928. And next, kita akan kaji bersama teman-teman tentang sejarah perempuan di Indonesia dan wilayah Kerapiak pada awal abad ke-20. Jadi sebelum meletusnya Perang Jawa di tahun 1825 sampai dengan 1830, seperti yang tadi kita ulas di awal, bahwa peran perempuan elit itu sangat menentukan di berbagai bidang, salah satunya di bidang pendidikan. Kenapa di sini digarisbawahi peran perempuan elit? Karena perempuan yang bisa bergerak ketika itu hanya perempuan-perempuan elit yang mungkin berdarah biru. Ya, seperti salah satu contohnya adalah Raden Ajeng Kartini ya teman-teman, yang kita ketahui sampai saat ini, yang dimana uh, filmnya masih kita tonton bersama juga ya. Mungkin teman-teman yang sudah menonton tentang Kartini ada yang diperankan oleh Dian Sastro, dan kiprah dari Kartini ini juga memberikan dampak yang luar biasa ketika itu, sehingga juga menjadi inspirasi bagi perempuan-perempuan lain untuk bisa berkiprah di bidang yang sama, terutama di bidang pendidikan. Nah, kemudian selanjutnya dampak diberlakukannya politik etis ini, seperti yang tadi kita bahas di awal, di bidang pendidikan, memberikan pendidikan kepada pribumi di tahun 1901 sampai 45 menjadi inspirasi juga yang kemudian melahirkan uh, orang-orang yang mengkritisi terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah kolonial untuk bisa memerdekakan suaranya. Kemudian di balik layar sejarah dunia pendidikan terdapat figur perempuan ya yang berpengaruh, seperti yang kita bahas tadi, ada Raden Ajeng Kartini, kemudian ada yang tadi foto di awal ya, di sebelahnya kirinya Nyai Khairiyah tadi ada Rahma Eli Yunusya yang pendiri madrasah di Padang dengan kurikulum Kuliatul Muallimat. Kemudian ada Nyai Khairiyah Hashim Asy'ari, dan ada Nyai Siti Walida Ahmad Dahlan, istrinya dari Kiai Ahmad Dahlan, merupakan pendiri dari Muhammadiyah. Beliau mendirikan Aisyah yang awalnya diberi nama Sopo Tresno, teman-teman. Kemudian dengan luar biasanya Aisyah menjadi sangat berkembang ya. Di masa sekarang pun Muhammadiyah salah satu yang sangat berkembang di bidang pendidikannya. Kemudian ada Rasuna Said, dan kita lanjut faktor penyebab rendahnya jumlah perempuan terdidik di awal abad ke-20, belum adanya kesadaran orang tua itu, ketika saya menemukan data di lapangan juga ya teman-teman, ketika saya menggali tentang skripsi itu sempat menanyakan ke beberapa narasumber kenapa ketika itu di sekitar Kerapiak perempuan-perempuan yang memondokkan anak perempuannya itu masih terbatas, karena ketika itu banyaknya yang masuk ke pesantren Kerapiak Al-Munawir itu banyaknya santri-santri putra, karena memang stigma masyarakat sekitar Kerapiak pun ketika itu masih seperti yang kita bahas di awal, bahwa mereka masih
menganggap bahwa perempuan itu hanya konco ing wingking yang hanya maca, mana, dan masa seperti itu. Nah, and lalu eh, gimana kemudian selanjutnya nanti kita akan bahas ya. Patriarki itu juga masih kental sekali ketika itu. Masih belum ya, Mas Aslam, slide yang tadi ya. And dan tingginya biaya pendidikan sekolah karena ketika itu memang perekonomian di sekitar Krapyak juga kondisi perempuannya masih banyak kesulitan di mana ketika itu Krapyak itu dulunya adalah hutan ya, hutan masih bagian dari dari Yogyakarta. Eh, di mana Krapyak itu masih eh, masyarakatnya perekonomiannya masih bertani dan belum sampai semaju seperti saat ini ya teman-teman seperti itu. Nah, kemudian eh, kondisi pendidikan kaum perempuan di Krapyak yang hampir jarang tersorot media memang karena kalau kita berbicara Krapyak maka lebih kepada identik sama hutan hutan Krapyaknya, panggung Krapyak yang ada dalam sumber babat Momana juga ya teman-teman. Lebih identiknya tentang bagaimana wilayah tersebut seperti itu, tidak lebih ke dalam ranah pendidikan perempuannya. Nah, kemudian anak-anak perempuan di Kerapia ketika itu masih banyak yang banyak menikah di usia dini itu banyak sekali karena ketika itu ada sekitar 3 atau 4 ya. Saya wawancara terkait dengan santri-santri putri yang mereka memondokkan anaknya di Kerapia. Itu pun tidak ketika fase pertama kali didirikannya pesantren Al Munawir seperti itu. Adanya itu pun santri-santri putri itu pun titipan yang menjadi santri dalam dan tidak menerima secara banyak seperti itu ketika itu di pondok. Dan rata-rata orang tua yang menitipkan santrinya itu ke pesantren Krapyak langsung mengamanahkannya itu kepada Pak Kiainya langsung atau eh, langsung diamanahkan tidak apa ya seperti dianggap anak sendiri. Jadi Pak Kiai apa namanya ibarat orang tua untuk anaknya tersebut karena salah satu konon cerita bukan konon tapi ini fakta ketika diceritakan juga dengan salah satu santrinya karena ketika itu ada salah satu ibu yang saat ini sudah berusia 67 tahunan eh, dia disantrikan di Krapyak itu karena sering main seperti itu, sering pulang kesorean, sering banyak main, kemudian orang tuanya ingin anaknya menjadi anak yang soleh dan datanglah ke Nyai Hashimah seperti itu. Dan Kiai Ali dan menitipkan anaknya kepada Kiai Ali Maksum dan Nyai Hashimah untuk dapat dididik di pondok tersebut meskipun ketika itu pondok tersebut belum menerima santri putri pada umumnya karena hampir jarang orang tua yang bisa memberanikan diri untuk memondokkan anaknya seperti itu. Uh, Namun pernikahan dini ketika itu memang masih marak juga di sekitar Kerapia dan kemudian dari beberapa sumber pun memang sudah ada di Jogja ya karena Jogja merupakan salah satu kota besar yang maju akan pendidikannya bahkan sejak tahun 30-an ya teman-teman didirikan banyak sekolah swasta Zending Misi kemudian Muhammadiyah dan juga dari pemerintah. And next, oke, berikut sekilas untuk biografi dari Busim atau Nyai Hashimah di mana Nyai Hashimah merupakan putri dari Kiai Munawir dan Nyai Sukis. Kemudian tumbuh ketokohan ulama itu diwariskan dari Kiai Munawir dan dinikahkan dengan Kiai Ali Maksum. Figurnya sebagai seorang istri, tidak hanya istri namun juga bunyai bagi santri-santrinya, sebagai ibu juga bagi anak-anaknya yang luar biasa ketika itu tidak maju sekarang di mana bunyai ketika itu mengurus banyak santri, memasak
untuk banyak santri seperti itu. Dan Nyai Hashimah ini yang bukan orator yang ulung ya teman-teman, maksudnya bukan seorang ustazah atau yang biasa berceramah dengan banyak orang seperti itu. Namun Nyai Hashimah ini lebih cenderung condongnya kepada ilmu Al-Qur'annya seperti itu. Jadi beliau memang jarang sekali banyak berbicara di khalayak ramai, namun beliau lebih kepada amalan-amalan Al-Qur'annya, lebih kepada cara beliau mengajar, mendidik santri-santrinya seperti itu. Nah, kemudian Nyai Hashimah memiliki ide untuk menjadikan pondok pesantren Al-Munawir ini membuka kesempatan bagi perempuan yang hendak menimba ilmu seperti itu. Dan sampai beliau merintis berdirinya sekolah perempuan modern di Kerapiak, yaitu di mana basisnya awalnya pesantren tradisionalis kemudian menjadi pondok modern yang itu mengikuti juga sebagaimana perkembangan kurikulum pendidikan ketika itu. And next, berikut adalah sekolah perempuan di Kerapiak ya teman-teman, di mana awal berdirinya ada Madrasah Banat tahun 51. Kemudian Nyai Salimah mendirikan Pondok Pesantren Putri di Kerapiak, Nursalam. Nyai Salimah ini masih satu keluarga daripada Nyai Hashimah ya teman-teman, merupakan ibu istri ketiga dari Kiai Munawir. Seperti itu. Kemudian di tahun 56 Nyai Hashimah mendirikan Madrasah Diniyah dan di tahun 87 berdirinya sekolah perempuan modern yang dirintis Nyai Hashimah berbasis asrama atau boarding school. Kemudian pendidikan untuk lansia itu juga dicetuskan oleh Nyai Hashimah, dikemas dalam kegiatan pengajian Jumat Legi yang dimana pengajian itu dihadiri oleh Muslimat NU juga seperti itu. Kemudian di tahun 30-an Nyai Hashimah juga mendirikan pesantren modern, pesantren Ali Maksum. Jadi awalnya itu dirintisnya pesantren Al-Munawir itu dari Kiai Munawir, kemudian Nyai Hashimah pun merintis salah satu pondoknya yang saat ini masih ada ya, Pondok Pesantren Ali Maksum, yang kalau teman-teman mampir ke sekitar Kerapiak itu ada dua pondok ya teman-teman. Ada Pondok Al-Munawir Kerapiak, itu Pondok Al-Munawir. Tapi kalau Pondok Ali Maksum itu dipegang oleh anak keturunan dari Kiai Ali Maksum dan Nyai Hashimah. Jadi kalau untuk yang Al-Munawir itu dari keturunan anak-anak dari Kiai Munawir dan apa duriat-duriatnya seperti itu. Kemudian next, itu dulu kesimpulannya banyak sekali. Kita lanjut aja Mas Aslam di sesi tanya jawab ya. Ya, terima kasih Mbak Fajriana atas penjelasannya yang cukup menarik ya. Kemudian karena waktunya yang sangat terbatas, selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Monggo bagi para peserta yang ingin bertanya kami persilakan. Ya, salam hormat juga Bu Martina, selamat datang. Halo, maaf saya terlambat, saya lupa. Iya. Matur Nanti suwun Bu kalau ada Martina. acara di iya, dikirim ke saya, nanti saya bisa share ke kelas. Jadi kali apa? Oke. Adik-adik tingkatnya bisa ikutan, ya. Deh Bu. Oke, Bu. Monggo dilanjutkan. Saya soalnya juga baru gabung nih, jadi malu deh. Telat. Ya, Ibu. Tidak apa-apa, Ibu. Ya, silakan Monggo, monggo, silakan. Saya monggo, monggo. menyimak dulu. Monggo yang ingin bertanya kami persilakan. Oh, ini ada yang mengacungkan tangan Mbak Sigit. Monggo Mbak Sigit jika ada pertanyaan. Waktu dan tempat kami Baik, persilakan. Bismillah. Terima kasih atas kesempatannya, Mas Aslam dan juga Mbak Ana. Masya Allah sekali, apa ya, membuka wawasan baru untuk saya pribadi gitu. Karena sebelumnya saya belum tahu siapa Nyai Hashimah begitu ya. Terus tadi juga ada pembahasan tentang patriarki gitu. Nah, karena saya juga belum terlalu paham tentang apa namanya, bagaimana perspektif Nyai Hashimah gitu terkait apa namanya tadi yang patriarki ya Mbak. Saya izin bertanya Mbak, bagaimana caranya agar
budaya patriarki itu bisa dihapuskan tanpa harus menggantinya dengan kultur feminisme gitu, sehingga perempuan tetap dapat berpendidikan tanpa meninggalkan fitrahnya. Karena sampai sekarang sepertinya masih terasa budaya patriarki tersebut gitu, dan ada beberapa fenomena di masyarakat yang mana sebagian perempuan-perempuan itu menganggap kalau telah berpendidikan tinggi tidak perlu tidak memerlukan laki-laki atau tidak perlu menikah, tidak perlu memiliki anak atau bahkan merendahkan kapasitas laki-laki gitu. Seperti ada pernyataan kemarin bahwa sedikit laki-laki mapan makanya banyak perempuan yang independen gitu, Mbak. Atau bahkan ada yang mengarah ke LGBT gitu. Nah, mungkin bisa disampaikan Mbak dari perspektifnya Hashimah tentang hal ini atau menurut Mbak Ana pribadi begitu Mbak. Terus yang kedua, bagaimana Islam memandang terkait fenomena gerakan kesetaraan gender gitu Mbak. Karena ketika mendengar pembahasan patriarki itu biasanya sering dikaitkan dengan feminisme atau kesetaraan gender gitu Mbak. Terima kasih Mbak Ana. Iya. Monggo Mbak Ana langsung Sebaiknya dijawab aja, monggo. ya, yang luar biasa lanjut aja ya. Jadi kalau dari sisi patriarki sendiri, untuk Mbak Sigit, sebenarnya dari Nyai Hashimah belum pernah membahas terkait dengan patriarki. Namun yang perlu kita garis bawahi bersama bahwa patriarki itu salah satunya adalah di mana sistem sosial yang laki-laki mendominasi ya, memiliki kekuasaan lebih dari berbagai aspek kehidupan dalam sebuah entah itu rumah tangga atau suatu masyarakat yang dimana laki-laki lebih diutamakan mendominasi dari sisi ekonomi, sosial, yang menyebabkan ketidaksetaraan itu dan mendiskriminasi terhadap perempuan. Contoh sederhananya di dalam dunia pekerjaan, di kantor. Mungkin untuk menjadi seorang pemimpin diperlukan pemimpin-pemimpin perempuan gitu. Sedangkan pemimpin-pemimpin laki-laki gitu. Sedangkan dari perempuan itu dikesampingkan gitu. Dan untuk melihat hal ini kita juga bisa melihat dari berbagai perspektif ya, Mbak Sigit gitu. Jadi gimana sih sudut pandang dari Nyai Hashimah sendiri terkait dengan hal tersebut, dan bagaimana kalau dikaitkan dengan feminis sendiri ya? Waktunya 1 menit lagi setelah ini berakhir. Jadi mohon maaf kalau misalnya belum sampai selesai ya. Jadi kalau dari sisi kita sendiri sebagai Muslim, uh, setidaknya jika kita ingin mengutamakan dari sisi kebaikan untuk pendidikan kaum perempuan, maka itu akan menjadi sebuah hal yang positif yang baik. Namun selama apa yang diyakini itu dalam sisi patriarki itu dapat didiskusikan, terutama dalam rumah tangga, itu bisa saling didiskusikan bersama pasangan kita. Jadi tidak adanya budaya patriarki itu kita yang membentuk polanya bersama pasangan, bukan kita menekan dari ini nanti mati nggak ya? Bukan menekan dari satu arah saja gitu, Mbak. 17 Mbak. Oh, 17 17-10. Oke. ya. Ya, aman-aman ya berarti ya. Nah, oke, kita lanjut terkait dengan bagaimana dengan fenomenanya di masa sekarang ya, di mana itu terlalu melenceng sekali mungkin. Sebenarnya tergantung kita melihat kacamata kita dengan fenomena tersebut dan menempatkannya dengan posisi kita sih. Memang di masa sekarang ada yang terkait dengan feminis yang memang sangat melanggar daripada syariat Islam seperti itu. Namun ini kembali lagi kepada kita, apa yang akan kita gunakan dalam realitanya, itu apakah harus mengikuti mereka ataukah sesuai dengan prinsip kita seperti itu. Dan mengarah kepada arah feminis sendiri, tidak semuanya feminis itu dalam tanda kutip ini ya Mbak Sigit tidak baik gitu. Ada juga feminis Muslim yang dimana ada di Femina, kemudian ada beberapa gebrakan-gebrakan yang mungkin nanti kita itu ya pelajari juga dari RUAS seperti itu, yang dimana banyak gerakan feminis Muslim juga yang itu sebenarnya positif kok. Jadi kita adanya feminis Muslim itu membuat kita lebih apa ya, lebih membatasi gitu. Feminis itu kan tadi yang disebut Mbak Sigit hanya feminis saja, tapi yang saya sebutkan ada Muslimnya gitu. Jadi tergantung kita ingin menggunakannya yang mana. Kalau yang feminis terlalu apa namanya kebaratan, mungkin mereka tidak mempunyai landasan Al-Quran dan hadis dalam pegangan hidup untuk uh,
menerapkan itu sendiri, seperti misalnya menerapkan tidak memiliki anak setelah menikah selamanya, seperti itu, atau tidak menikah selamanya, seperti itu. Tidak ingin di rumah tangga itu antara suami dan istri sejajar, hanya perempuan saja yang utama, seperti itu. Itu kembali lagi dari perspektif kita dalam melihat itu. Meskipun memang di beberapa kajian feminis juga ada yang seperti itu, seperti itu. Kalau dari sisi saya mungkin nanti ditambahkan dengan Bu Martina ya. Aduh, saya jadi malu ini Ibu karena ilmunya belum seberapa. Nah, seperti itu. Nah, kalau dari saya sendiri, saya lebih bersependapat ya dengan feminis Muslim sebagaimana yang saya pelajari dari Bu Martina, kemudian Bu Ana, dan konten-konten dari Mbak Kalis Mardiasih seperti itu. Jadi untuk melihat patriarki dan feminis, maka selalu berpegangan juga pada Al-Quran dan hadis sehingga kita tidak menyimpang dari hal-hal tersebut. Perempuan juga bisa berhak untuk memiliki pendidikan yang setara dengan laki-laki. Perempuan juga bisa untuk turut andil dalam sistem demokrasi. Kenapa tidak jika kita bisa memberikan kontribusi yang positif selama itu diniatkan untuk hal-hal baik, mengapa juga tidak seperti itu. Dan selama tidak melanggar dari aturan-aturan daripada Islam, dan pun demikian halnya ketika dalam berumah tangga, selama hak dan kewajiban antara suami dan istri itu tetap dijalankan sesuai porsinya masing-masing dan tidak melanggar daripada porsinya masing-masing, saya rasa itu aman-aman saja dan bisa bisa saja seperti itu, Mbak Sigit. Mohon maaf Eh, kalau penjelasan saya belibet. Ya, silakan Mungkin Mas Aslam, mungkin selanjutnya kami persilakan kepada penanya lainnya karena waktunya sangat terbatas. Monggo. Mungkin kepada Mas Amin atau kepada yang lainnya, monggo. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Waalaikumsalam halo, dengar warahmatullahi suara saya? Iya, dengar Mas Amin. Ya, kan gini, Mbak. Diskursus feminisme di Indonesia kan dimulai ketika apa? Abad 20 ya, ketika waktu itu Belanda menerapkan kebijakan politik etis, praktis, beberapa tokoh pergerakan kita itu menyerap berbagai gagasan, entah Marxisme, nasionalisme, feminisme, sosialisme, dan lain sebagainya. Pertanyaannya, bahkan sebelum abad 20 itu, sebelum abad 20 itu ketika feminisme dipelajari oleh Indonesia, faktanya banyak perempuan kok di Indonesia itu tanpa feminisme apa ya berdikari gitu loh. Kita menyebut Safiatuddin, Safiatuddin Sultan Aceh itu, ya toh. Terus ada itu jauh sekali, bahkan pembunuh apa yang membantai pasukan Cornelis de Houtman itu kan kayaknya siapa? Kemala Hayati atau siapa gitu, saya lupa. Itu juga perempuan dari Aceh. Terus siapa lagi? Terus banyak, Mbak. Saya rasa banyak sekali anu beberapa kontribusi perempuan, ulama perempuan di Indonesia sebelum apa ide-ide feminisme itu anu dibaca oleh tokoh pergerakan gitu. Artinya gini, barangkali saya punya tesis baru, eh, baru bahwasanya anu, Mbak, se- bahkan tanpa adanya feminisme, perempuan Nusantara itu berdaulat banget. Dulu di Majapahit barangkali Tribuana Tunggal Dewi itu jadi ratu. Apa zaman Majapahit sudah ada feminisme? Kan enggak tahu. Nah, itu menarik, Mbak. Apakah kesetaraan perempuan hari ini semata-mata karena feminisme atau emang itu sebuah apa ya? Sebuah apa? Situasi Maaf zaman. Mas Amin, mungkin agak langsung kesimpulannya aja. Ini waktunya sangat terbatas. Mungkin Nah, pertanyaannya langsung to the point-nya aja misalnya. ya, Terima kasih. apakah apakah kesetaraan perempuan hari ini semata-mata karena feminisme itu aja? Itu aja, Mbak. Halo. Monggo langsung dijawab Mbak Ana, masih ada waktu sekitar Oke, 2-3 menit lah. pertanyaan yang luar biasa. Ya, keren banget. Terima kasih ilmunya, Mas Amin.
izin menjawab ya, apakah perempuan di masa sekarang itu berkaitan dengan feminis gitu, hasil dari budaya feminis? Kalau menurut saya, dari sudut pandang saya sendiri ya, mungkin nanti bisa bisa dipelajari lagi atau mungkin nanti bisa dikaji bersama lagi ya setelah ini kita buka sesi 2 gitu. Nah, kalau dari saya sendiri, eh, enggak juga sih, Mas Amin. Ya, jadi sebenarnya feminis ini bukan juga bisa kita simpulkan secara keseluruhannya perempuan di masa sekarang lahir dari adanya feminis juga sih. Karena apa? Terkait feminis sendiri kan memang juga merupakan sebuah gerakan baru juga ya. Namun kita juga tidak bisa mengelakkan bahwa perempuan yang ada di masa sekarang tidak bisa sebebas ini atau tidak bisa semerdeka ini karena apa namanya? Kalau bukan karena adanya feminis sendiri kayak gitu. Jadi menurut saya semua itu saling berkaitan satu sama lain. Jika kita lihat ya dari adanya yang tadi dibahas Mas Amin dari masanya Mataram kemudian dan sebagainya. Terus kita kaitkan dengan awal abad ke-20, kemudian beberapa kiprahnya perempuan yang mereka mendirikan juga sekolah-sekolah perempuan. Mereka pun mendirikan itu bahkan memang juga sebelum adanya gebrakan feminis juga seperti itu. Jadi lahirnya gerakan-gerakan pemikiran perempuan itu karena adanya rasa ketidakbebasan mereka terkungkung pada masa itu. Kenapa mereka kemudian ingin merdeka bisa berpendidikan, kenapa mereka ingin merdeka bisa bersosialisasi, berdemokrasi, itu karena kesatuan visi dan misi dari seluruh perempuan juga bahwa ketika itu mereka satu visi dan misi untuk dapat merdeka, tidak hanya merdeka Indonesia dalam konteksnya, tapi juga merdeka dalam hal pendidikan, dalam hal sosial dan sebagainya seperti itu. Dan feminis sendiri itu lahir kemudian menjadikan menambah giroh atau menambah semangat juga bagi perempuan-perempuan itu sendiri untuk bisa tambah apa ya kayak tadinya mereka udah semangat memiliki cita-cita itu kemudian didukung juga adanya feminis itu membuat mereka jadi tambah kayak pede gitu untuk berjalan ke selanjutnya gitu seperti itu. Jadi menurut saya tidak ada yang bisa disalahkan di sini ya karena keduanya saling berkaitan gitu. Kenapa perempuan kemudian juga banyak bersatu suara perempuan di Indonesia dengan Mohon feminis maaf sendiri. Mbak Ana, ini waktunya tinggal 1 menit. Kira-kira Oh iya, langsung masuk closing statement atau oke. gimana? Ya, ada Mohon itu maaf ya, itu dulu aja ya. Iya, iya, karena iya. waktunya sangat Oke. terbatas. Oke, monggo. Oke, Mungkin closing siap. statement Iya. langsung dari Mbak Ana. Terima kasih. Mohon maaf ya. Iya, mungkin itu saja dari saya ya teman-teman. Mohon maaf sekali kalau misalnya ada yang belibet atau kurang difahami. Kita bisa kaji lagi bersama atau sharing di luar session ini sama saya. Terima kasih, mohon maaf kalau ada salah kata. Terima kasih Mbak Ana Iya. atas penjelasannya dan terima kasih kepada para peserta dan mohon maaf jika waktunya sangat terbatas. Mungkin Iya. kepada penanya yang tadi jawabannya kurang lengkap pada Mas Amin dan Mbak Sigit mungkin di lain kesempatan ya. Tursun. Iya. Mungkin kami tutup acara kesempatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Mohon maaf nih, warahmatullahi mohon wabarakatuh. maaf. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.